Nah, ini yang ke-8 ya. Itulah ya. Oke, kita sudah minggu lalu ya, kita sudah membahas dari ayat ke-65 sampai ayat ke-73 ya. Itu tentang suasana di padang mahsyar ya, pengadilan ya. Suasana pengadilan. Suasana pengadilan pada saat itu semua tubuh, anggota tubuh khususnya tangan, kaki, mata, telinga semua berbicara, bersaksi ya, atau mengungkapkan apa yang telah berlaku pada saat di dunia, sehingga pengadilan itu tidak bisa berkelit ya, yang berbuat kesalahan sedetil-detilnya ada. Di samping juga ada catatan-catatannya yang sudah dicatat oleh malaikat ya, yang sudah juga diungkapkan pada awal-awal ya. Kemudian tentang masalah penuaan ya, lalu tentang Rasulullah bukanlah seorang pujangga, penyair ya. Beliau ucapkan itu adalah wahyu, bukan syair-syair. Nah, ini hanyalah hujatan-hujatan yang mengecohkan masyarakat umum. Ini yang dilakukan oleh para oligarki Quraisy Mekah ya, untuk mengecohkan masyarakat awam supaya tidak tertarik kepada Rasulullah. Ya. Kemudian ajaran bersyukur, ya, ajaran bersyukur diungkapkan bahwa tentang binatang ternak ya, tentang binatang ternak, yaitu ayat-ayat ke-71, 2, pelihara gitu ya. Binatang-binatang itu mudah sekali ya menjadi membantu, ada yang menjadi alat transportasi, jadikan alat katakanlah daging bisa dimakan, susunya bisa diminum, kemudian kulit bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Kalau dia liar bagaimana? Katakanlah misalnya contoh saja, saya contoh lagi melihat kondisi antara zebra dengan kuda, kan mirip ya. Zebra dan kuda itu mirip, bentuk-bentuknya mirip, hanya zebra itu belang-belang seperti ya itu. Kuda macam-macam warna, tapi bentuk tubuh. Tapi kedua binatang ini memiliki sifat yang sangat berbeda. Kuda itu bisa dilatih dan menjadi binatang yang termasuk binatang yang cerdas ya, yang dipakai untuk berbagai macam keperluan, bahkan untuk perang bisa digunakan. Bahkan kuda-kuda yang indah itu, kuda Arab terkenal banget. Kalau zebra bagaimana? Nggak ada yang melihara zebra. Karena zebra ini sangar, dalam Palembang sangar. Ya ini sifatnya sangat temperamental. Jadi tidak bisa dipelihara. Dan dalam keadaan apapun dia sangar dan salah sedikit bisa nendang dan bisa ngamuk kalau dikendarai. Makanya kita tidak pernah lihat zebra. Padahal zebra itu binatang yang banyak di Afrika. Tidak ada orang melihara zebra seperti kuda gitu. Nah itu seperti itu. Kuda, unta, kambing, sapi, ya. Keledai bermanfaat ya. Terakhir dari ayat 71. Ujung ayat itu supaya bersyukur. Itu salah satu contoh saja, contoh yang ada di sekitar mereka, yang contoh yang sangat umum karena hampir semua orang memelihara ya di sana itu ya. Bahkan Rasulullah sendiri waktu masih mudanya, masih kecil itu mengembalakan kambing gitu ya. Ada hal yang biasa bagi para rasul itu mengembalakan ternak. Nah, seharusnya disyukuri. Yang syukur yang paling utama sebetulnya adalah akhirnya mengingat siapa yang menciptakannya, siapa yang sebetulnya yang membuat binatang-binatang ternak itu menjadi jinak dan bisa bermanfaat. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuatnya? Membuat karakter, membuat binatang itu semacam itu sehingga bermanfaat buat manusia. Apakah binatang-binatang itu
dijinakkan oleh para berhala itu? Tidak, sama sekali tidak. Lalu kenapa mereka berterima kasih, bersyukurnya kepada berhala-berhala, bukan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengingatkan Putus-putus ya. Iya, putus ya, Ustaz ya. Mungkin sinyal di Brunei lagi hilang. Mbak Zebra. Tadi sampai zebra ya. Abu Semeru. Allah yang menundukkannya buat manusia. Suatu anugerah yang luar biasa kan. Dikatakan seperti contoh zebra. Zebra itu sama mirip dengan kuda kan. Dan Ya. tapi zebra itu binatang yang sangar gitu. Sifatnya berbeda sekali dengan kuda walaupun bentuknya mirip. Ya. Jadi dipelihara dalam keadaan apapun dilatih, dia kalau naiknya dan bisa membuat yang menaiknya menjadi jatuh atau ditendangnya, itu kan sangat bahaya sekali. Jadi tidak ada orang yang memanfaatkan zebra. Coba kalau kuda seperti zebra semua gitu ya. Demikian binatang-binatang lain ya, sebetulnya manusia itu diberikan banyak sekali anugerah. Ini contoh saja. Mestinya kan bersyukur kepada yang menciptakan binatang itu. Malah bisa bersyukur menyembah berhala yang tidak ada hubungannya kan. Tuhan yang Maha Pencipta itulah yang mesti disembah, bukan Tuhan-Tuhan yang diciptakan. Jadi berhala-berhala itu dalam bentuk apapun, bisa jadi dalam bentuk fisik, seperti katakanlah berhala zaman dulu, bisa dalam bentuk yang lain. Orang mempercayai kehebatan ilmu, ilmunya jadi berhala. Orang percaya menjadi seorang manusia pemimpin yang hebat sehingga meninggal ke Allah jadi berhala. Gitu kan. Jadi bukan berhala dalam arti luas, ya, dia tidak hanya dalam bentuk patung ya. Oke, saya teruskan lagi ya. Tadi sudah Oke, maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Oke. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, ini kan sebetulnya ini menghibur, ayat ini menghibur Rasulullah SAW. Orang Mekah oleh para oligarki, para pemimpinnya, ini selalu berusaha untuk merusak karakter Nabi, bahkan membunuh karakter Nabi. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu orang yang sangat mulia, akhlaknya paling hebat, paling agung, tidak match dengan mereka ya, jauh dengan sifat-sifat orang pemimpin-pemimpin yang kacau balau itu ya, yang mengutamakan nafsu mereka saja ya. Rasulullah itu sangat agung gitu. Jadi mereka juga bingung dan pesan yang disampaikannya, yang diucapkan Rasulullah itu kan wahyu, ayat-ayat Quran dan ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, ya, ayat-ayat walaupun ayat-ayat pendek, intonasinya dibacakan sangat indah, maknanya juga sangat indah gitu ya, hentak-hentak gitu ya, dan berisi suatu pesan-pesan yang bisa menghentakkan hati. Jadi kalau orang merenungkannya cepat sekali dia bisa meresapi makna itu, asalkan orang tersebut hatinya bersih. Ya, tidak ada kan, kalau ada kepentingan susah. Jadi kalau ada kepentingan, jadi dalam berbagai macam bentuk, diantaranya ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Rasulullah itu gila, Rasulullah itu adalah tukang sihir, Rasulullah itu adalah tukang tenung, Rasulullah itu adalah yang ayat sebelumnya adalah
penyair, gitu kan. Ini upaya-upaya yang digunakan untuk mengecohkan, mengalihkan perhatian masyarakat umum yang sudah tertarik sebenarnya kepada Rasulullah. Ya, oligarki ini merasa terancam dengan kedudukan mereka karena paradigma berubah. Paradigma dari paradigma syirik menjadi tauhid. Bisa jadi dari syirik ke tauhid ini saja kedudukan-kedudukan yang kelebihan antara mereka mengatakan ada strata di dalam masyarakat menjadi hilang sama sekali. Ya. Mereka yang punya kedudukan tadi karena berhala-berhala tersebut menjadi hilang. Nah, mereka ketakutan sebetulnya. Ya. Nah, ayat ini menghibur Rasulullah. Jangan terlalu peduli dengan mereka-mereka yang oligarki ini. Ya, misi utamanya adalah mengajak orang-orang yang hatinya terbuka. Jadi terus jalankan, ya, tidak usah peduli dengan ucapan-ucapan itu, dakwah jalan terus. Nah, sambil Allah sini mengatakan sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi ini ada cita-cita yang sebenarnya yang menarik sebetulnya tentang bagaimana sebetulnya sikap para oligarki ini terhadap Al-Quran. Ya. Jadi ada satu cerita yang menarik. Itu tentang mungkin sudah pernah dengar ya. Kita tentang Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Ahnas. Ini ketiga orang ini tertarik sebetulnya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran karena mereka merasakan, ini orang-orang pintar sebetulnya ya, merasakan nikmat mendengarnya, intonasinya, gitu ya. Artinya mereka kadang-kadang nggak begitu paham gitu. Jadi pada suatu hari mereka mengendap-endap malam hari dekat kepada rumah Rasulullah, hanya tujuannya untuk mendengarkan Rasulullah membaca ayat-ayat Quran. Rasulullah kan membaca ayat Quran di malam hari. Jadi mereka mengendap-endap, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, Al-Ahnas. Tiba-tiba setelah mereka selesai mendengarkan menjelang pagi, mereka ketemu di jalan, ngapain lo? Gitu kan. Wah, kagok gitu kan, sama-sama mendengar Quran, jaga rahasia, gitu kan. Beberapa hari kemudian ketemu lagi seperti itu. Tapi karena hati mereka rusak, gitu ya, ini jadi peluang tadinya ada ketertarikan karena ada kepentingan lain, ya, jadi tertutup. Mereka menutupi itu. Ya, mereka menutupi hati nurani mereka sendiri. Ya. Nah ini kan ya kayak di ayat ini kan kita sudah baca ayat ke-10 ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Buat mereka ini sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan? Ya, ini peringatan dalam ucapan ayat Al-Quran, dakwah. Ya, Rasulullah dalam dakwahnya mengucapkan ayat Al-Quran saja dan nasihat-nasihat. Dikasih peringatan atau tidak sama saja mereka ini. Jadi tidak usah perhatikan mereka ini. Ya Allah tahu apa yang mereka rahasiakan sesungguhnya. Oke, masih banyak sebetulnya orang yang berakal. Jadi target dakwah itulah orang-orang yang hati terbuka dan menggunakan akal sehatnya. Ya. Nah, ayat berikutnya agak sudah berubah. Nah, ininya temanya ya. Alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan? Jadi sekarang harus pikir nih. Ada ayatnya apa tuh memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik mani ya, nutfah ya. Ini kalau ada Dokter Kadim enak nih bisa jelasin nutfah. Nah, ini ayat ini sebenarnya penjelasan panjang sebetulnya. Penjelasan sepanjang. Ya, manusia itu diciptakan ini mungkin dulu pun orang tidak begitu menyadari, menyadari bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah. Bahkan di ayat Al-Quran kan main. Jadi dari air yang hina. Nah, kalau kita perhatikan bahwa proses penciptaan, menciptakan asal muasal manusia itu Nabi Adam dan Hawa itu diciptakan dari tanah. Jadi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Hawa, ada yang mengatakan, banyak tafsir yang mengatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tapi juga ada yang tafsir kan bukan, diciptakan dari zat yang sama. Ya termasuk Imam Ja'far mengatakan bahwa mereka diciptakan dari zat yang sama. Ya. Nah, katakanlah kita setelahnya itu keturunannya diciptakan dari proses pertemuan antara sperma dan ovum.
Nah, hubungan suami istri. Ya. Nah, ini kan yang tercipta itu dari pertemuan itu. Ya, di sini katakan nutfah. Ya, ini diterjemahkan sebagai air mani, baik maksudnya adalah sperma dan ovum. Ya. Atau bisa juga diterjemahkan pertemuannya antara sperma dan ovum. Kayak bayangkan nih, sebagai kalau ingat dulu pelajaran biologi, bahwa 1 cc, 1 mililiter sperma itu isinya sekitar 15 juta. 1 cc air mani itu kisaran isinya adalah 15 juta. 15 juta sperma. 15 juta sperma. Nah, kalau dalam berhubungan itu keluar sekitar 2 sisi. Ya, 2 sisi atau lebih kurang 2 sisi. Artinya ada 30 juta sperma. Ya. Dari info yang saya baca kira-kira 30% saja di antara 30 juta tersebut yang sehat, betul-betul sehat, yang bisa berenang, ya, bisa berenang dan bisa mencapai ovum. Berarti kira-kira 10 jutanya, ya, 10 juta itu sperma yang sehat yang memiliki peluang untuk bertemu dengan satu sel telur yang ada pada ibu, sel telur. Jadi sebetulnya ini dia kan sebetulnya peluang manusia, kalau kita paham sekarang, peluang kita untuk menjadi saya Muhammad Nabil itu satu dibagi 10 juta itu kecil sekali peluangnya itu. Kalau kita memahami ini, maka patutlah kita bersyukur kita diberikan kesempatan Allah menjadi manusia yang kita menjadi ini, saya ataupun Umar segala macam, itu peluangnya 1 bagi 10 juta. Ya, kita harus mengalahkan 9.900.000 persekian, 9 juta plus saudara-saudara, ya, itu. Dan kalau tidak jadi akan dibuang. Itu namanya main-main. Dan tidak diingat selamanya. Dibuang di kamar mandi dan bercampur aduk dengan kotoran. Itu main-main, hina. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, bahwa kondisi kita kalau tidak diangkat oleh Allah SWT menjadi pertemuan antara terjadi pembuahan, lalu dengan pembuahan itu tumbuh menjadi bayi dan kemudian lahir, ini menjadi mulia, jadi manusia. Ini ingin kita memperhatikan ini. Walaupun message-nya itu pada saat itu mereka juga minta mati, kata saya katakan tadi, kalau ada kadip lebih enak nih dia, dokter ya. Dan detailnya ada surat Al-Mu'minun tuh, dan juga pada surat Al-Hajj ada, Al-Hajj ada juga, Al-Mu'minun, sebelum surat Al-Mu'minun surat Hajj ya. Nah, itu terjemah 16 detail bagaimana. Dan kami telah menciptakan manusia dari suatu seripati berasal dari tanah. Nah, ini ayat ini merefer kepada Nabi Adam, ya, Nabi Adam, tapi juga bisa merefer kepada keturunannya, karena sesungguhnya apa yang kita makan itu asalnya dari unsur-unsur tanah, ya. Ya. Nah, kemudian kami jadikan seripati itu dari makanan, gitu ya. Kalau kita lihat dari makanan itu menjadi sebagian darinya, ya, menjadi zat-zat atau air mani dalam hal ini, jadi bibit yang tersimpan di tempat yang kokoh. Dan ini adalah air mani. Kalau kita lihat di sini, ini air mani, ini maksud nutfah. Dan nutfah yang di tempat setelah terjadi pembuahan, ya sebenarnya ini di tempat yang kokoh, masih rahim. Rahim itu adalah tempat yang tempat nutfah, tempat zigot itu berkembang dan menjadi perlahan-lahan, tahap demi tahap, yang sangat kokoh sebetulnya, ya, tempat dia untuk berkembang. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah prosesnya. Ini prosesnya, jadi diterjemahkan segumpal darah, ya. Mungkin terjemahan yang lebih tepat
dari kedokteran mungkin bisa diskusi ini tentang ini. Lalu prosesnya terjadi dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging menjadikan, lalu terjadi tumbuh tulang belulang. Nah, padahal sebetulnya kalau mikir asalnya dari satu ya, bagaimana ini terjadi? Sebetulnya kan cuma 2 sel yang bertemu. Ada satu sel sperma, kemudian ada sel telur bergabung. Sperma membawa kromosom separuh, ya. Kromosom manusia itu 46, maka kromosom yang ada sperma itu 23 kromosom X atau kromosom Y. Sedangkan sel ovum itu kromosom X. Itu sama ketemu lagi. Nah, ini kemudian bisa berubah macam-macam menjadi tulang, menjadi mata, menjadi segala macam, ya. Dari proses ini dari tulang, lalu dari tulang membentukkan bukus menjadi dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk bentuk lain menjadi bentuk manusia. Ya. Proses ini terjadi bertahap, ada yang katakan dalam Imam Ghazali mengatakan proses 4 bulan, ya. 4 bulan terjadi, 4 bulan. Tapi dalam riset yang lain bukan 4 bulan. Mr. Azalik maksudnya prosesnya itu bukan berarti 4 bulan. Nah, tapi makanya orang kedokteran bisa mengkonfirmasi berapa lama prosesnya terjadi, ya. Sampai terjadilah menjadi makhluk, ya, yang indah manusia. Makhluk yang paling bagus sebetulnya yang ciptakan Allah manusia itu, ya. Ya, maha suci Allah. Tabarakallah, ya, ahsanul khaliqin, ya, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu kan terjadi yang pada ayat yang kita bahas minggu lalu, proses menjadi dewasa, kemudian berkembang menjadi tua dan sebagainya. Kemudian setelah itu akan mati. Semua manusia kullu nafsin za'iqatul maut. Proses itu terjadi berlaku bagi semua manusia. Ya, berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Ya, 70 tahun. Kalau umur harapan hidup orang Indonesia sekitar 60-an tahun, 60 tahun lahir, 70 tahun. Jadi kalau umur sudah 70 tahun, itu siap-siap berarti. Kalau umur 60 tahun juga sudah siap-siap. Ya, ada yang umurnya panjang sampai 80, 90, ya. Itu akan dibangkitkan. Jadi proses berikutnya adalah meninggal, masuk ke dalam alam barzakh, lalu dia dibangkitkan. Di sini kita cerita lagi. Cerita ini nyambung ke berikutnya, ya. Izamu hayramim qul yahiha alladhi anshaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan manusia membuat perumpamaan dan dia lupa kepada kejadiannya, ya. Manusia ini lupa pada kejadiannya setelah tadi pada ayat itu, setelah mati dia akan bangkitkan kembali. Ini tidak percaya, dikasih tahu banyak sekali yang mengucapkan ini bahwa mereka akan dibangkitkan kembali, termasuk dalam surah Yasin ini. Tapi mereka membantahnya, tidak percaya dengan argumen yang sangat lemah, gitu ya, gitu ya. Karena kurangnya pengetahuan, ya, kalau kurangnya pengetahuan dikasih tahu tidak mau, ya. Apa kata mereka? Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi kalau mereka mati masuk dalam kubur sudah terlalu lama ratusan tahun, kan belulang-belulang itu hancur luluh. Ini gimana bisa menghidupkannya kembali? Nah, ini logika manusia, ya, yang menghidupkannya bukan manusia. Allah Ta'ala itu menciptakan manusia, ya, dan terus menciptakannya. Bahkan menciptakan manusia pertama itu dari tidak ada, atau menciptakan alam semesta ini dari tiada. Tidak ada alam ini, ya, langit dan bumi tidak ada, dan dia ciptakan menjadi ada. Nah, kalau dia bisa menciptakan dari tiada menjadi ada, apalagi hanya menghidupkan dari yang pernah ada manusia, ya. Nah, ayat berikutnya katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Jadi Allah menciptakan, bagi Allah mudah sekali menghidupkannya. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu. Itu ilustrasi-ilustrasi, ya. Jadi
ini argumen yang sangat lemah, ya. Argumen yang sangat lemah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan hanya karena manusia itu setelah mati, ya, dia menganggap bahwa manusia itu hanya fisik, tubuh saja. Padahal manusia itu ada dua unsur penting, adalah unsur fisik, ya, jasad, dan unsur ruhnya. Ya. Nah, yang ruhnya ini, yang unsur ruhaniahnya, ya, nafsnya, itu kembali ke alam barzah. Ini inilah yang unsur yang terus yang sebetulnya masih hidup di alam yang lain. Untuk ke alam barzah, ya, alam tersebut bukan alam fisik, maka dia harus meninggalkan fisiknya, pergi ke alam itu. Nah, fisik ditinggalkan. Nah, kalau fisiknya itu sudah tidak mampu lagi menampung ruh karena kesehatan segala macam, maka ruh itu baru keluar dan akhirnya itu dicabut oleh malaikat maut, ya. Dan itu kembali ke alam barzah. Sedangkan fisik manusia itu ada dikuburkan. Kalau dia mati normal, dia dikuburkan. Kalau dia mati tenggelam, mungkin dimakan ikan, ya. Tapi ruhnya tetap ada di dalam barzah. Tapi unsur fisik itu tuh ada di dunia ini. Walaupun hidup mungkin dia hilang, atau dia dimakan ikan, atau mungkin katakanlah hilang di alam angkasa, mungkin kalau naik angkasa luar sudah hilang di angkasa gitu, ya. Nah, buat Allah mudah saja. Pada saat hari kebangkitan, itu ruh itu setelah kita pelajari setelah sangkakala yang ketiga, maka ruh itu kemudian digabung kembali, ya, dengan fisik, sehingga mereka menunggu pengadilan. Jadi kan sudah diceritakan, ya. Dan ini banyak cerita yang menarik tentang ini. Apakah fisik nanti kita di akhirat tersebut sama dengan fisik kita ini atau tidak? Apa fisik yang berbeda sama dengan kita? Ya, banyak diskusi yang menarik di situ. Ya, sebetulnya fisik kita ini yang sekarang ini, ini sudah berbeda dengan fisik kita 10 tahun yang lalu. Sel-selnya sudah berganti semua. Jadi fisik kita ini pun sudah berubah-ubah sebetulnya. Ya. Dan nanti di akhirat pun dia bukan berbeda lagi, ya. Fisik yang berbeda lagi, ya. Jadi itu pembahasannya agak filosofis, dan nantilah urusan kayak gitu, ya, pembahasannya. Nah, ini yang satu yang menarik lagi, ya. Tentang tanaman ini. Alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari naram faiza antum minhu tuqidun. Ini tentang energi sebetulnya. Jadi kan dalam Al-Qur'an itu disebut nar itu api, ya. Api. Itu tidak selalu berarti api, bisa juga kan api, orang dulu tidak paham tentang api, ya. Ini jadi energi nih. Energi ini sebenarnya sangat menarik ayat ini, sangat menarik, dan kalau digali lebih dalam, ini sangat ilmiah, ya, ilmiah. Jadi kalau proses tanaman itu, ya, ada di sini ada hijau-hijauan sebetulnya. Klorofil nih, kalau kita dalam biologi atau dalam ilmu dulu yang saya pelajari di pertanian, ini ya, masalah klorofil, ya. Tanaman itu kan dia unsur yang paling penting adalah daun, kan. Ya, daun itu dia hijau warnanya, ya, sebagian besar daun hijau, tapi ada juga warna daun yang lain, ya. Tapi kita lihat yang namanya daun itu pada umumnya hijau. Nah, hijau daun ini mengandung zat yang namanya klorofil yang memiliki kemampuan untuk mengubah energi matahari. Dia kan menerima energi dari matahari, ya, dari matahari. Kemudian dia melakukan dikata fotosintesa, mengubahnya. Dia mengambil air dari tanah, ada unsur-unsur tanah dari tanah dan unsur-unsur hara yang lain, ya. Kemudian menggabungkannya dengan karbon dioksida yang ada di udara, diserap karbon dioksida, digabung dengan air, lalu dengan energi matahari disintesa, dibentuklah macam-macam yang dibentuk. Energi diantaranya besar, kan? Nah, energi itu dalam bentuk katakanlah selulosa yang dalam bentuk kayu, sehingga digunakan untuk memperbesar batangnya, dahannya segala macam, besar, ya. Daunnya semakin banyak, akumulasi energi. Sebagian energinya digunakan untuk katakanlah umbi-umbian, disimpan
Di kayu disimpan jadi umbi-umbian disimpan, atau disimpan di buah yang kita bisa makan, atau disimpan dalam biji-bijian. Itu kan mengeluarkan api, sama seperti kita membuat api yang kalau orang tidak itu ya digiringi dengan kayu gitu, sehingga keluar asap dan jadi api, dan diambil rumput-rumputan kering sehingga membuat api dari kayu. Itu hal yang umum ya, yang saya pernah tinggal di Australia, sering kejadian setiap tahun yang ada namanya kebakaran karena di sana banyak pohon kayu putih. Kayu putih ini ketahuilah mengandung banyak minyak kan dalam kayu putih. Jadi kalau sering kalau masa kering dia bergesekan dan terjadi api dan kemudian terbakar. Hutan yang besar yang terbakar. Setiap tahun ada kebakaran seperti itu. Kebakaran hutan sebagian bukan sebagian besar bisa disebabkan seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini kita bisa menggunakan yang lain sebetulnya. Akhdar ini adalah fotosintesa, kemudian energi itu disimpan dalam batang, kemudian pohon itu bisa kita gunakan menjadi sumber energi kan. Kalau dibakar, orang bakar pokok-pokok kemudian bisa dijadikan untuk masak, atau bahkan kalau kita lihat lagi pohon-pohon ini kemudian kalau dia dalam waktu lama tertanam di dalam bumi bisa menjadi batu bara gitu kan, jadi sumber energi. Nah, ini ayat ini bisa dimaknakan demikian kalau kita pahami demikian. Jadi ini tidak terasa bahwa tidak kelihatan energi itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Ya. Ini menyadarkan manusia Allah menciptakan, dan itu banyak sekali manfaat untuk manusia, banyak sekali untuk manusia. Ya. Dan ini kan pada ayat ini juga mengingatkan juga kan sebetulnya kan, pada ayat yang kita baca ayat ketiga ini sebetulnya Halo. Ustaz, halo. agak banyak gangguan internet ya. Ya tadi saya ceritakan bahwa mengenai tanaman tadi ya, tanaman ya, yang proses di sini alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran faiza antum minhu tuqidun. Nar di sini artinya energi, ya, bisa dikatakan energi, bahwa proses fotosintesa yang dilakukan oleh tanaman karena hijauan ya, akhdar ya. Hijau ini, unsur hijau ini adalah klorofil yang mengubah energi matahari menjadi energi lain, energi kimia ya, dalam bentuk pati, dalam bentuk misalnya glukos pati lah ya, selulosa kemudian dimanfaatkan oleh manusia dari energi itu yang tidak kelihatan dari matahari, kemudian membentuk menjadi kayu itu bisa dibakar atau dalam bentuk lain. Kalau kayu itu tertanam bisa menjadi batu bara yang kemudian jadi energi. Ikan manfaat buat manusia ya. Baik, ini bagian terakhir, beberapa kali kita keganggu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita berada pada segmen terakhir ya, surat Yasin. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata jadilah kun kun fayakun. Ini kekuasaan Allah itu luar biasa
ya, dia bisa melakukan apa saja. Dan kalau dia menghendaki, ya, maka cukup baginya mengucapkan kun, maka fayakun. Kejadian segera, ya. Kejadian bisa segera. Kejadiannya bisa proses seperti yang terjadi di dunia, seperti dia menghendaki sesuatu kejadian, maka kejadian alam ini tiba-tiba terjadi, kemudian berproses panjang sekali. Terjadi bumi, kemudian ada manusia, tanaman, ya, proses terjadinya manusia pun melalui suatu proses, ya, terjadi pertemuan antara sperma dan ovum, kemudian berkembang di dalam janin, berkembang di dalam dalam rahim, kemudian lahir, kemudian kecil, besar, sampai akhirnya meninggal, kemudian masuk ke dalam barzah, ya. Lalu nanti akhirnya dibangkitkan kembali, ya. Tapi pada prinsipnya, jika Allah menghendaki sesuatu, maka mudah saja buatnya. Jadi mempertanyakan bagaimana seandainya manusia sudah mati menjadi tulang belulang, hancur lebur, bagaimana mau diberikan kembali, itu sesuatu yang sangat mudah baginya. Ya. Dia membuat yang lebih ruwet dari itu, jauh lebih ruwet dari kejadian membangkitkan kembali itu bisa terjadi. Ya. Dan dunia ini kalau kita pelajari, ya, galaksi segala macam yang ada di langit itu proses penciptaan itu berjalan terus. Ada yang hilang kemudian muncul, kemudian hilang muncul kembali gitu. Ya, demikian pula seperti nanti terjadi kehancuran, ya, kehancuran, ya, pada akhirat nanti, ya, di akhirat nanti kehancuran, maka nanti akan terjadi kembali ciptaan yang baru lagi, ya, ciptaan yang baru lagi. Jadi Allah itu luar biasa, ya. Jadi bukan pada tempatnya atau suatu kebodohan saja yang kekurang pengetahuan, dikasih tahu tidak mau, mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya menunjukkan kebodohan. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan ada segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kita semua akan kembalikan, semuanya ciptaan Allah akan kembali kepadanya. Ya, kita ini menuju kembali kepadanya sebenarnya. Kita ini berasal darinya dan kita kembali kepadanya. Sekarang apakah kita kembali kepadanya dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, itu saja. Kalau kita mengikuti langkah-langkah Rasul, ya, mengikuti petunjuk, ya, dalam hal ini Al-Quran, ya, dan Sunnah Rasul, ya, maka kita akan berada pada jalan, ya. Maka kita sampai kembali kepada Allah, dan Allah akan memberi kita anugerah yang lebih besar. Ya, kalau di dunia ini kan diistilahkan anugerahnya itu rahmannya Allah itu hanya satu. Kalau kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu 100. Maka di Nah, orang-orang yang kafir ini dia terkecoh dengan yang satu itu. Itu pun dia tidak betul menikmatinya sebetulnya. Ya. Dia meninggalkan yang lain, yang ketenangan jiwa. Jadi mereka berfokus kepada hal-hal yang fisik sifatnya dan meninggalkan yang lain. Karena yang fokusnya fisik, makalah terjadilah perebutan, terjadilah pertikaian segala macam. Karena yang dari Brunei atau di Indonesia, kita waktu putusnya, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Semoga apa yang telah saya sampaikan 8 kali pertemuan ini bermanfaat buat semuanya, khususnya buat saya sendiri karena saya membaca dan mengkajinya, tentu saja banyak sekali manfaatnya buat saya. Ya. Saya harapkan juga yang mendengarkan juga banyak mendapatkan manfaat. Ya, mungkin selama ini kita membaca surat Yasin kurang memperhatikan sekarang
lebih diperhatikan. Sekarang tahu maknanya apa, maksudnya segala macamnya. Ya, kita lebih khusyuk membacanya. Kita tahu juga banyak sekali manfaat membaca surat Yasin ini. Kalau hafal mudah saja, kita kasih 10 menit tuh, pagi-pagi 10-15 menit sambil mentadabburinya, dapat surat Yasin pagi, malam hari juga dapat mau tidur atau habis maghrib. Insya Allah kita mendapatkan berkah yang banyak dari pelajaran kita di surat Yasin ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Nabil sudah menjelaskan surat Yasin sampai tamat ya, sampai ayat terakhir. Pada pertemuan ini ada beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nabil. Yang pertama, kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menyetir berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita, seperti menjinakkan hewan, ternak, kuda dan sebagainya ya. Kemudian dan banyak yang lainnya. Dan apakah dengan itu kita manusia ini tidak bersyukur, tapi justru sebaliknya sebagian manusia malah menjadikan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan tadi dijelaskan juga bukan hanya seperti semacam berhala-berhala yang secara literal memang dituhankan gitu ya, tapi segala sesuatu yang dipuja itu bisa juga sebagai alihah, sebagai Tuhan-Tuhan yang menyaingi atau membuat sandingan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala macam itu. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan di ayat tadi tentang Allah menghibur pada Nabi Muhammad SAW yang salah satu sifat dari Nabi itu adalah sangat berat, sangat sedih ketika umatnya itu, umat ini umat dalam arti umat dakwah, umat secara keseluruhan, umat manusia ini, ketika diajak malah justru menolak, dan itu pasti membuat beliau sedih. Di ayat apa itu yang sering kita baca di maulid-maulid itu, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat baginya, bagi Rasul, apa yang membuat menyedihkan, memberatkan, bahwa orang dikasih tahu biar selamat kok nggak mau, itu kan tahu Nabi nanti bakal celaka. Nah, itu membuat Nabi sedih, dan ini di sini Allah menghibur, jangan terlalu memberatkanmu gitu ya untuk respon mereka, apalagi mengolok-olok. Di awal juga kan, di awal surat Yasin juga dijelaskan juga, dihibur juga Nabi bahwa tugasmu hanya menyampaikan, ya, balaghul mubin. Kemudian tenang aja, tugasmu hanya menyampaikan dan masih banyak kok yang mau mendengar. Syaratnya hanya mau membuka diri ya, mau membuka diri. Terus tadi tadi juga dijelaskan tentang betapa nggak pantasnya manusia itu mengkufuri ya, diingatkan tentang asal kejadian manusia yang dari sesuatu yang nggak ada harganya, remeh, hina, dan mungkin kalau kena pun jijik gitu orang melihat gitu ya. Nah, dari manusia itu dari itu, kamu tuh dari itu gitu, dari sesuatu yang nggak hina gitu ya. Kok sekarang mau sombong gitu ya. Dan kemudian dari sesuatu yang hina itu ada proses yang sangat luar biasa. Tadi dijelaskan tentang bagaimana
puluhan juta sel sperma itu akhirnya ada bertemu dengan satu sel telur, dan itu kemungkinannya peluang terjadi itu kecil sekali, tadi 10 juta kali gitu ya. Dan itu peluang yang kecil sekali itu akhirnya terjadi kita itu sesuatu yang harusnya menakjubkan dan membuat kita semua manusia itu bersyukur gitu ya. Kemudian prosesnya di tempat yang kokoh dan sebagainya. Nah, cuman banyakan manusia itu lupa akan asal kejadian itu, sehingga membuat mereka itu nggak bisa menerima bahwa sesuatu yang mati itu bisa hidup lagi, bisa dihidupkan kembali. Padahal dari sesuatu yang nggak ada pun bisa ada, jadi ada. Manusia itu diciptakan pertama kali kan dari nggak ada menjadi ada. Apalagi kalau sudah pernah ada gitu ya. Walaupun nggak ada kata mudah atau susah buat Allah ya. Semuanya tuh bisa gitu ya. Dan diilustrasikan juga untuk meyakinkan manusia bahwa Allah itu maha mampu menciptakan segala sesuatu dari sesuatu yang manusia itu tidak bisa lihat fisiknya atau materinya, itu bisa menjadi sesuatu yang nyata gitu ya. Tadi contohkan tadi sinar matahari yang menyinari ada zat hijau daun menjadi energi dan sebagainya. Itu sesuatu yang manusia nggak bisa lihat, tapi bisa menjadi sesuatu yang jelas-jelas nyata, bisa jadi makanan, bisa jadi kayu bakar, bisa jadi macam-macam gitu ya. Nah, itu sangat menarik tadi dijelaskan bagaimana Allah mengilustrasikan bahwa Allah itu bisa merubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang lain, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan seterusnya. Nah, ditutup dengan kekuasaan Allah yang sangat mutlak, ya, bahwa kehendak Allah itu pasti akan terjadi, mau kita mau atau enggak, kita siap atau enggak, tapi kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Hanya ada kehendak Allah itu yang melalui proses, ada kehendak Allah itu yang langsung. Kalau Anda juga pernah mendengar penjelasan bahwa yang di ayat kedua sebelum terakhir itu inama amruhu itu adalah di alam amr ya. Dalam alam amr itu semua ada prosesnya ketika sesuatu itu akan terjadi. Jadi di alam amr ini yang kita saksikan ini itu semuanya melalui proses ya, walaupun disebut di situ kun fayakun ya. Nah, baru kemudian di alam berikutnya yang alam malakut itu baru bisa tanpa proses gitu ya. Dan semua kita akan kembali ke alam malakut, melewati alam malakut itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini akan kembali kepada asal kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa poin penting tadi Anda tangkap ya dari penjelasan Ustadz Nabil dari bagian ayat-ayat akhir dari surat Yasin ini. Nah, dari ayat-ayat ini dan penjelasan yang tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin punya pendapat atau insight lain terkait ayat-ayat ini, tafadhol. Hussein. Yanis, Zen, ayo Zen. Ya, Hussein ya. Hussein. Cukup. Masya Allah, syukran. Makasih belum dulu nyimak tadi, Masya Allah. Sama-sama. Hussein, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Nabil. Alhamdulillah. Emang jempolnya, Masya Allah.
Menarik ini Ustaz ya, apa penutup ini. Tadi yang soal alam amr sama alam malakut itu pernah ini enggak Ustaz? Pernah baca enggak Ustaz? Karena agak kurang apa namanya? Lupa-lupa ingat itu ini penjelasan Alam itu. apa? Alam amr sama alam malakut yang di ujung itu. Anda pernah Alam malakut itu baca tapi lupa itu itu. jangan. Ya. Saya belum mendalaminya tuh. Ya. Itu yang apa yang hijau daun tadi itu kalau kita baca tafsir klasik nggak ada itu. Tafsir klasik ya ini Nggak, aja, cuman kayu bakar aja karena dulu belum nyampe gitu ya. Kalau sekarang betul. Jadi dulu juga kan ya itu ya kalau dibaca tafsir katanya tafsir Katsir, tafsir Qurtubi atau bahkan tafsir yang sedikit modern ya. Jadi dia merefer kepada itu, gesekan kayu itu menghasilkan api kan. Atau kayu api lah. Tapi kalau kita lihat atau di situ ada hijau. Ada hijauan kan aktor ya. Karena saya background saya di pertanian dulu, jadi selalu merefer kepada wah ini luar biasa sebetulnya, ini adalah menunjukkan bahwa terjadi transformasi energi dari matahari. Kita ini kan sumber energi kita di bumi ini sebenarnya asal muasalnya kan dari matahari gitu. Dan hijau daun itu menangkap energi matahari, menghasilkan berbagai macam seperti yang dikasih tahu tadi. Utamanya kalau di sini disebutkan energi nar ya, energi nar. Lalu kan energi macam-macam bentuknya, dalam bentuk kayu, selulosa, atau dalam bentuk pati, ya, seperti makanan-makanan, ya, ubi, biji-bijian, atau dalam bentuk kalau kita yang sekarang ini minyak, ya, katakan minyak sawit, minyak kelapa, atau bahkan sebetulnya minyak bumi pun katanya asalnya dari situ juga ya, yang mungkin Ami Anis bisa jelasin mengenai minyak kan, sebetulnya dari plankton yang asalnya dari dari plankton yang kemudian akhirnya jadi minyak gitu, yang terperangkap di batuan gitu ya. Bahkan ada tanaman-tanaman yang sedang diselidiki, tanaman-tanaman yang tanaman semacam ini ya, alge, tanaman alge di laut itu menerima sinar matahari dan hasilnya adalah lemak, minyak. Gitu. Jadi terima menghasilkan minyak, luar biasa itu sebetulnya. Jadi, nah sekarang kita berusaha mencoba untuk tersendat kah? Dengar nggak? Nggak ya? Oke ya. Tersendat tadi, terputus. Tersendat. Ini kayaknya apa? Nampaknya internetnya tersendat-sendat ini. Sebelumnya kita oke ya. Sebelumnya lancar. Iya. Iya. Jadi ayat itu pun tentang apa? Tentang kejadian apa manusia apa dari nutfah tadi itu juga sangat menarik untuk dikaji. Kemudian ada kajian lebih detail di surat Al-Mu'minun dan surat Al-Hajj itu sangat detail, sangat detail. Jadi bagaimana kedetailan itu bisa diucapkan oleh Rasulullah ya. Kalau bukan itu dari Allah SWT, Rasulullah tidak pernah belajar biologi. Dia tidak pernah belajar dari kitab-kitab sebelumnya, belum pernah belajar dan siapapun bisa mengucapkan seperti itu. Apakah betul itu adalah satu syair saja, seperti yang mereka tuduhkan bahwa terakhir itu kan dituduhkan bahwa Rasulullah itu kan syair. Ini syair kok seperti itu. Yang baru bisa dibuktikan sekarang ini kan. Kejadian-kejadian yang luar biasa, deskripsi detail dan akurat gitu. Itu luar biasa ya. Masya Allah. Hanya satu-satunya bahwa memang
kalau kita baca dengan merenung memang luar biasa ayat-ayat itu. Iya. Habib. Ali Zainal. Tafadhal. Zain. Ali Zainal. Halo. Iya. Ya, silakan. Oh ya. Ya, ini jazakallah Ustaz. Masya Allah luar biasa. Iya. Jadi penutup memang Yasin ditutup dengan subhanallah apa? Yang kun fayakun tadi. Oh, jadi lupa. Artinya memang ya. Ya. Sering kita mendengar itu, tapi setelah mendengar penjelasan tadi memang menunjukkan betapa kuasaan Allah luar biasa. Anak jadi teringat di ayat lain tentang ulil albab itu kan Ustaz. Maksudnya surat ini Ali Imran. Nabi Hulkis samawati wal ardh. Iya. Artinya kriteria ulul albab kan diartikan yang memiliki pengetahuan mungkin ya, atau memiliki pemahaman dan seterusnya. Dia selalu memikirkan penciptaan ayat-ayat Allah itu dalam kondisi berdiri, duduk, dan ala junubihim, kondisi berbaring. Nah itu konsep memikirkan ayat-ayat Allah itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh ulil albab itu, Ustaz. Artinya ketika mungkin kalau kita sedang sibuk dengan kegiatan sehari-hari dengan dunia itu kan kadang kita ya memang fokus, kita tenggelam dengan kondisi kesibukan itu, atau apalagi kalau kondisi sedang tertidur kan, bagaimana kita bisa memikirkan ayat-ayat Allah pada kondisi apa bukan malah kembali mimpi dan seterusnya. Nah, ini mungkin konsep seperti itu tuh seperti apa Ustaz, yang ideal bisa dicapai oleh ulul albab tadi? Oke, itu menarik tuh, sebetulnya bisa kajian panjang. Jadi surat Ali Imran mulai dari ayat 190 ya, 190 191 itu Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Okay. Nah ini kan ini merefer inna fi khalqis samawati wal ardh ya, inna fi khalqis, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatil lil albab, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari, itu pergantian siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Jadi ini merefer kepada sebetulnya ayat-ayat ini kan ayat sebetulnya ayat yang dikatakan ayat-ayat yang bertebaran. Jadi surat Yasin itu disebutkan juga kan ayat-ayat itu ayat-ayat yang ada pada diri kita sendiri ya, orang-orang yang mujrimin, yang orang-orang yang menolak itu dia tidak memiliki kemampuan melihat dirinya sendiri, ayat-ayat itu dan ayat-ayat di sekitar dia ya, tumbuhannya, ada binatang-binatang yang sebutkan tadi kan ya, itu ayat-ayat semua. Apa mereka lihat yang lebih hebat lagi, katakanlah suasana malam di gurun itu kan terang sekali, bintang, bulan gitu, terus itu ayat-ayat semua tuh, bintang, bulan, langit dan bumi. Jadi ini dikatakan juga ayat-ayat kauniyah ya. Nah ayat-ayat yang kauliyah, ayat Quran ya, penjelasannya dalam hadis itu sebetulnya jadi dia ada petunjuk yang menjelaskan supaya kita belajar ayat-ayat kauniyah itu. Seperti tadi tentang ahdor dan nar tadi kan ya. Ya, itu ayat yang disebutkan dalam itu kurang dipahami. Kalau kita bongkar lagi dengan pengetahuan, oh ini luar biasa proses fotosintesis, kita bisa manfaatkan. Oh ini ayat yang luar biasa gitu kan. Ternyata ada disinggung gitu, bukan secara detail. Juga ayat-ayat tentang kejadian manusia pada surah Al-Mu'minun, ayat juga ya. Bahkan ayat-ayat
yang lain Allah banyak merefer kepada kejadian langit dan bumi segala macam. Ini ayat-ayat ini kadang-kadang kita belajar fisika, belajar kimia, semuanya itu ayat Allah sebetulnya. Di dalam diri kita, saya bayangkan gitu ya, ayat Allah yang ada pada, ya saya gorek-gorek alis ya, ini ayat Allah nih. Coba pikirkan, bagaimana kan kita asalnya dari sel satu, dari sel ibu, separuh malah kromosomnya kan, dari ayah gitu, menjadi satu sel kan, kemudian terpecah-pecah lagi kan. Kok ada yang bisa jadi hidung, kok ada yang bisa jadi mulut, bisa jadi kumis, kemudian ada jadi alis, ada jadi rambut gitu kan. Setelah kita dewasa kok rambut ini tumbuh terus, alis kok berhenti gitu. Ini bulu mata juga berhenti, gimana ceritanya bisa kayak gitu. Itu sungguh kompleks dan itu ayat-ayat Allah juga gitu. Ya itu bisa dijelaskan secara penjelasan mungkin di dalam ilmu DNA ya, ada sinyal DNA semuanya ada dalam blueprintnya ada di situ gitu loh. Nah itu kan baru diketahui manusia ini banyak sekali ayat kita bekerja pun ada di depan kita, di dalam tubuh kita ayat-ayat Allah semua tuh. Kita bernapas ayat Allah. Jadi semuanya tanda-tanda dan itu pasti ada, tidak mungkin terjadi pertentangan ayat-ayat yang tertulis ya, di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada yang dipahami orang. Kalau ada pertentangan pasti salah dalam pemahaman. Mungkin pemahaman ayat kauliyahnya, ya, mungkin tafsir kurang dipahami, tidak nyambung gitu. Kemudian atau mungkin teori yang dikatakan ayat-ayat itu yang ada di alam itu mungkin belum sempurna sehingga tidak nyambung gitu. Jadi pasti dia selaras karena yang menciptakannya sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ayat-ayat itu ya kita belajar ya orang sederhana kehidupan sehari-hari kalau direnungkan semua ayat Allah maka orang yang memikirkannya itu menjadi ayat-ayat buat orang yang berpikir tadi dia selalu melihat kejadian lalu merenung ya karena kalau kita untuk sampai kepada Allah memikirkan Allah itu sendiri tidak mungkin tidak sampai pikiran kita maka yang bisa kita lakukan untuk mendekati Allah ya tidak dengan akal kita nggak nyampe dengan akal kita kalau mau mendekati Allah dalam bentuk lain dengan hati ya dengan hati kan ada tasawuf kalau dalam syiah seperti irfan kan di situ domainnya di sana di hati saya nyambung kemudian kalau mendekati dengan akal dengan ayat-ayat itu dari merenungkan bertafakur kejadian itu bertafakur katanya tafakur pisah itu bertafakur sesaat itu ya khairum min ibadati sanah ya. Jadi dia orang yang berpikir sejenak itu bisa jadi lebih baik daripada ibadat orang jongkat sembahyang terus-terus puasa bertahun-tahun. Karena apa? Rutinitas yang dilakukan kesadarannya karena seringkali kurang hanya kebiasaan saja. Tapi pemahaman itu bisa membuka cakrawala baru. Pemahaman, kemudian bila jadi bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau mendapatkan teknologi yang berguna buat umat manusia. Kadang-kadang terlintas, orang yang sering berpikir terlintas sesuatu yang bisa menjadikan, karena ayat-ayat ini kalau dia konsisten, kalau diterjemahkan lebih lanjut bisa menjadikan ilmu dan bisa jadi teknologi gitu. Dan bisa bermanfaat buat manusia juga. Di samping setelah itu manusia memahami akhirnya orang-orang yang ulil albab ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Subhanaka pakin ada benar. Dan ciri-ciri orang ulil albab itu dia menggabungkan dua, hati dan akal. Jadi zikir dan fikir. Jadi dengan berzikir itu bagaimana kita berzikir kita mendekati Allah dengan hati kita. Berpikir itu mendekati penciptaannya, mendekati Allah dengan melalui ciptaannya. Jadi dia dua-duanya harus jalan ini. Jadi keseimbangan antara berpikir dan berzikir. Nah nantinya juga harus diterjemahkan dalam bentuk kemampuan ya, dalam bentuk mahir. Jadi zikir, pikir dan mahir tiga komponen ini yang sebetulnya mesti dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam kadang-kadang ada ketidakseimbangan ini. Zikir dan pikir terlalu banyak ke zikir, pikirnya orang lain yang pakai. Ya, teknologi dikembangkan oleh yang non Muslim. Kita hanya jadi user, jadi kan. Ya. Demikian pula kalau banyak mikir dan pikir, kurang mahirnya, keterampilannya kurang, orang lain lagi yang menggunakannya.
teknologi dikembangkan orang lain. Nah, jadi belajarnya memang mesti seperti itu ya, supaya kita bisa menjadi ulul albab ya. Saya yakin ini di WI ini para ulul albab ini. Ya, ulul albab ada level-levelnya juga. Ami Anis ulul albab itu. Ya, dia mengkadim ulul albab. Husin ulul albab. Nah, inti yang nanya pun ulul albab. Tinggal meningkatkan kualitasnya sudah, insya Allah. Ya, Amin. kita semua adalah ulul albab. Kalau ulul albab itu kalau zikirnya juga selalu dilakukan dalam keadaan berdiri, artinya continuous ya, berdiri, duduk dan berbaring dalam keadaan apapun ya. Diingat kepada Allah, segala sesuatu ingat kepada Allah. Mudah saja sebenarnya. Lakukan saja dengan melihat sesuatu, baca bismillah. Setelah melakukan sesuatu, alhamdulillah. Baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu ingat kepada Allah. Bersyukur, sholat. Ya, sedekah. Itu semua ingat kepada Allah sebetulnya. Ya, bukan ingatan itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk tindakan. Ya. Nah, kira gitulah. Mungkin ada yang lain yang bisa sharing. Iya. Menarik, Ustaz. Pertanyaan Kamal nih nyambung dengan tadi ya, tadi yang sinyalemen bahwa pemaknaan ayat pun itu juga terus berkembang seiring dengan perkembangan kemampuan dan ilmu pengetahuan gitu ya. Tadi misalnya yang Akhdhari Naron tadi dulu diartikan seperti itu karena pada saat itu belum bisa memahami apa sih Akhdhari Naron itu. Tapi setelah ada perkembangan ilmu pengetahuan, jadi punya pemahaman yang lain lagi, yang lebih dalam lagi. Belum tentu, bukan berarti yang sebelumnya salah gitu ya, tapi bisa juga artinya tafsir, memahami Al-Quran itu juga terus berkembang. Kayak misalnya dulu para ulama memahami misalnya sab'a samawat, 7 langit itu sebagai 7 planet, karena pada saat itu ya orang taunya planet 7, tapi ternyata setelah berkembang ternyata beda lagi gitu ya. Jadi pemahaman terhadap ayat baik itu qauliyah maupun kauniyah itu juga terus berkembang. Nah, ulil albab itu yang salah satu karakteristik ulil albab itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang ulil albab itu adalah orang yang mau mendengarkan, terus mau mendengarkan pendapat-pendapat dan mengikuti pendapat yang lebih baik gitu ya. Di surat itu? Az-Zumar kalau nggak salah. Ya Az-Zumar. Fabashshir lil ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang yang mau mendengarkan pendapat-pendapat, perkataan-perkataan, atau mungkin qaula ini kan bisa macam-macam ya. Intinya mendengarkan, mau membuka diri dengan pendapat baru atau ilmu baru dan sebagainya, dan yattabi'una ahsanah, kayak di ayat di surat Yasin ini juga gitu kan, bukan hanya mau menerima tapi mengikuti gitu ya, dan mengikuti yang lebih baik, maka ulaika hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab. Jadi kayak tadi penjelasan Ustadz tafsir yang surat Yasin ini juga akan berkembang terus gitu ya. Artinya pendapat tentang itu, tafsir kalau kita baca tafsir klasik sama tafsir yang seiring dengan perkembangan manusia, ilmu pengetahuan itu juga berkembang terus. Di tafsir sendiri juga berlapis-lapis ya. Tadi tafsir sains, orang latar belakangnya sains, ada tafsir sufi gitu, ada tafsir, banyak sekali lapisan-lapisan itu, dan sesungguhnya semuanya menarik gitu, semuanya
semuanya itu menunjukkan apa keindahan gitu ya. Kalau kita baca misalnya tafsir dari Ibn Arabi yang lebih mistik gitu ya, itu juga sangat apa namanya menarik dan banyak sekali mutiara-mutiara itu. Jadi memang benar kalau kita mau apa namanya membaca, mendengar berbagai pendapat itu ya kita akan kaya gitu. Dan mungkin itu salah satu kriteria dari ulil albab itu ya. Wallahu a'lam. Ya, Betul. betul, Amal. Iya, ya benar. Jadi dengan ilmu pengetahuan kan memang dia membuka apa cakrawala baru kan dia, dengan ada ilmu. Kayak Anda misalnya di ekonomi gitu. Ternyata misalnya baru tahu setelah masuk di dunia investasi dan seterusnya, ada salah satu tafsir, Anda nggak tahu benar apa enggak itu, tentang surat Yusuf, mimpi Nabi Yusuf itu secara ekonomi katanya sangat-sangat tepat gitu, yang takwil mimpinya raja 7 apa namanya? Ya. 7 musim itu ya. 7 tangkai daun yang hijau. Ya. Oh, Hijau pernah ekor dengar sapi juga yang ya? gemuk, kurus, makan sapi yang gemuk. Iya, iya. Ya, itu apa sumbulatin. Itu katanya ini banget itu secara investasi, teori yang mungkin dapat Nobel kan kalau cerita Indonesia. Menarik itu malah. Ada sesi khusus malah. Apa? Menarik itu. Baru dengar ini. Iya. Anda juga baru dengar setelah masuk di dunia itu, tapi mungkin orang-orang yang sambil lalu baca surat Yusuf kalau nggak punya ilmu kan udah lewat-lewat aja apa maksud takwil mimpi, nggak ngerti juga. Iya. Tapi yang ngomong itu orang yang pintar banget. 11 bintang. Iya. Nah, itu lain lagi tidak tahu. Logistik ya, ilmu logistik ya. Karena di situ kan ada ilmu logistik sebenarnya. Menyimpan tanaman ya. Oh iya. Jadi macam-macam ya. Dalam pertanian itu kan kalau tanaman gandum ataupun padi itu kalau dia dibiarkan dalam bentuk apa tangkainya, tidak dibuang tangkainya, itu awet panjang, dimasukkan ke dalam satu gudang bisa bertahun-tahun umurnya itu. Itu kan Nabi Yusuf menyimpan itu gandum segala macam doloknya ya, gudang dolok buloknya gitu ya. Dan itu bisa sampai 7 tahun, dan setelah 7 tahun dalam keadaan apa ceklik, itu pelan-pelan dimanfaatkan. Nah, itulah ilmunya Nabi Yusuf. Ilmu Nabi Yusuf dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masing-masing bisa nambah gitu, kayak dokter. Ya, betul. Makanya kita saling mengisi kan dari berbagai latar belakang kan, kalau kita berdiskusi di sini kan. Nah, itu masing-masing kita nanti setelah selesai masing-masing lebih kaya ininya. Ya, masing-masing membawa sharing ilmu yang ada. Kita kan memahami secara utuh ayat itu kan bukan mudah gitu ya. Jadi masing-masing orang punya latar belakang memahaminya, tapi setelah kita berdiskusi kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap. Karena kan ayat Quran seperti kata Umar tadi, dia berlapis-lapis. Bisa dipahami secara sufi pun berlapis-lapis lagi gitu. Iya, betul. Iya. Dan gitulah kayanya Al-Qur'an itu sebetulnya. Makanya dia bisa terus mengikuti perkembangan mukjizat ya, mukjizat. Jadi pada saat zaman dulu orang nggak paham, baru paham sekarang gitu kan. Nanti mungkin pemahaman itu lebih berkembang 10-20 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, mungkin lain lagi itu ceritanya. Betul. Subhanallah. Jadi tidak habis-habis ya. Walaupun surat Yasin ini kalau kita bahas ulangi lagi dapat lagi tuh. Lain lagi ya. Betul. Makanya kita disuruh baca juga berulang-ulang ya. Iya, betul. Dan ayat Al-Qur'an itu sendiri di dalam ayat satu dan ayat yang lain diulang lagi Kak. Iya. Salah satu di antaranya untuk mendapatkan nuansa yang berbeda gitu. Iya. Kadang kita baca pada suasana tertentu beda sama kita baca di suasana yang lain gitu ya. Betul. Kalau kita ngaji aja baca Quran, meskipun kita nggak paham maknanya nggak paham ini,
baca pada saat misalnya setelah tahajud, sama baca pada biasa misalnya hari-hari biasa gitu. Lain rasanya. Ininya ke hatinya itu lain. Betul. Menyentuhnya ya. Betul. Ya. Ada sirnya itu. Ada sirnya, betul. Jadi mukjizat. Mukjizat itu kalamullah kan. Jadi kalau kita memahami, kita membaca itu sebetulnya kita berdialog dengan Allah, atau Allah mengajak kita berbicara sebetulnya, atau Allah mengajari kita. Pahami aja seperti itu, sehingga kita waktu membaca itu kita berdialog dengan Allah, kita sedang belajar, dan guru kita Allah SWT. Luar biasa kan? Sayang kalau kita tidak lewatkan begitu saja yang luar biasa ini. Mestinya menjadi suatu, kata Al-Quran itu menjadi penggerak kan, sebenarnya. Dia hakim kan, Al-Quran hakim kan. Al-Hakim itu bijaksana dan menjadi penggerak. Jadi kalau kita membacanya dengan baik, maka dia menggerakkan kita. Dan salah satu sifat ulul albab itu ada kemampuan menggabungkan antara hati nurani dan akal yang ujung-ujungnya menjadi hakim gitu. Dan orang yang hakim, orang yang pintar banyak, tapi orang yang bijaksana kan nggak banyak. Karena pintar itu mungkin menggunakan akal saja, tapi bijaksana dia mampu menggabungkan antara akal dan nurani. Kapan waktu yang tepat, segala macam, kita punya sense-nya gitu. Punya sense, itu orang yang bijak. Ulul albab tuh. Ya, anjurannya kan memang kita baca Al-Quran itu bayangkan seperti Al-Quran, ayat-ayat itu turun untuk kita gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab, kalau ada kabar gembira kita ikut gembira, kabar sedih kita atau ancaman kita ikut takut gitu. Jadi kadang malah diminta untuk menjawab gitu. Seperti contohnya misalnya pas surat Ar-Rahman itu ya, yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu waktu awal turun Nabi membacain itu Nabi diam terus tanya ke sahabatnya, kok ini ditanya kok nggak jawab, jin lebih pintar dari kamu katanya. Jin menjawab apa yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu dijawab dengan tidak ada satupun yang nikmat yang aku dustakan. Jadi diminta untuk jawab gitu. Ada hal ataka haditsul ghasyiyah, atani haditsul ghasyiyah. Jadi ada dialog gitu antara ayat itu dengan yang kita baca sama ayat sama dengan kita gitu. Yang kadang kan kita ini turun ayat itu kita baca ayat itu ayat tentang kafir, misalnya tentang neraka, itu kita kok ngerasa itu bukan buat kita gitu. Loh, siapa bilang ini bukan buat kita gitu. Itu juga bisa kena ke kita juga kalau ini kan. Jadi ya semua ayat itu bicara dengan kita juga. Makanya kata Gus Mus itu pernah bilang, saya tuh kadang ini segen kadang baca ayat tentang orang munafik, loh kok mirip sama saya. Ya, tentang kafir, loh kok mirip gitu. Pas baca orang beriman, loh kok saya nggak mirip kayak orang beriman gitu. Jadi bukan, jadi bawaannya itu harusnya introspeksi gitu, bukan ke orang lain, tapi mestinya lebih dulu ke kita dulu gitu, ke pembacanya sebelum kita nunjuk ke orang lain gitu. Fadal. Faiz. Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ingat pernyataan Buya Sakur ini Ustaz ya? Sakur. Bahwa ya Islam itu kan sebetulnya belum sempurna katanya. Sempurnanya untuk Nabi sendiri pada waktu zaman Nabi. Nah, kalau lihat kajian-kajian ini Ustaz ya, sepertinya memang belum sempurna setelah kita kaji ya Al-Qur'an ini melalui tafsir-tafsir. Karena banyak permasalahan sekarang kan mungkin
belum ada tersentuh dalam Al-Quran. Sehingga ada kajian-kajian untuk memperoleh permasalahan itu. Nah, kalau ingat itu mungkin pernyataan Buya Sakur ini benar-benar pernyataan yang benar juga, Ustaz. Itu pendapat saya. Mungkin menurut Ustaz gimana? Atau menurut yang tidak sempurnanya bukan Islamnya, Muslimnya. Jadi mungkin Buya Sakur maksudnya Muslimnya. Al-Quran itu sempurna. Jadi dia bagaimana kita memahaminya, kita yang kurang sempurna, sehingga waktu kita memahaminya melihat dari satu sudut. Jadi kita tidak sempurna, ya hasilnya jadi tidak sempurna kan. Sedangkan Al-Quran itu Allah sudah cukupkan sempurna itu dia itu sempurna. Rasulullah sempurna. Jadi hanya saja waktu kita menerapkannya, ya kita kan manusia yang tidak sempurna. Jadi ya kita mempelajari, mungkin salah menerapkannya, ulang lagi, belajar lagi. Al-Quran hanya petunjuk, bukan manual ya, yang detail gitu kan. Dia memberikan petunjuk, hadis, petunjuk, ilmu. Dan kitalah harus menggali lebih lanjut, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Al-Quran juga kan sebetulnya ada tahap-tahapnya juga ya. Kasih contoh-contoh gitu ya. Katakan dulunya ada nasih mansuh. Ya, itu mengikuti perkembangan juga sesuai dengan perkembangan sosiologi masyarakat ya. Dan itu hal yang umum saja karena manusia itu memang berkembang. Jadi kalau kita katakan bahwa manusia berkembang yang tidak sempurna, ya enggak ada yang sempurna, manusianya yang tidak sempurna, bukan message Al-Quran itu tidak sempurna. Islam itu sempurna, tapi Muslim tidak. Kalau saya seperti itu memahaminya. Kalau dikatakan Islam tidak sempurna, ya salah lah. Itu Allah kan maha sempurna. Jadi al-yauma akmaltu lakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah kan. Jadi sudah disempurnakan gitu kan. Artinya sudah ada semua tuh. Tinggal saja kita mempelajarinya dengan mengembangkannya lebih lanjut ya. Dan ya. Nah, ya, itu menurut saya nggak apa-apa kalau kesempurnaan itu kan setelah kita kaji-kaji terus kan. Betul. Mungkin maksud Buya Sakur itu mungkin. Ya mungkin maksudnya itu bisa saja kan orang itu salah mengucapkan sesuatu lalu menjadi kontroversi kan, dan dia ketawa saja Buya Sakur itu. Mungkin memang itu maksudnya untuk ngudek-ngudek juga supaya mikir orang. Itu teknik di antara orang-orang yang itu yang dia melihat ini umat ini terlalu stagnan mikirnya biasa-biasa saja, sunduk sikit lah supaya ada diskusi. Mungkin maksudnya itu kita tidak tahu. Ya justru kadang ya iya terjadi kontroversi, jadi orang mikir kan memberikan jawaban-jawaban kan. Seperti dulu ini Kak Nur gitu kan, suka begitu kan. Nur terus ini juga apa? Tuhan T besar T kecil. Tiada Tuhan selain Tuhan. Nah ya. Ingat tuh. Ya justru kan sebenarnya kan Al-Qur'annya itu kan justru bukti kesempurnaannya Al-Qur'an itu adalah dia cocok untuk semua zaman kan gitu. Nah, cuman kan tafsir dari Al-Qur'an untuk setiap zaman itu kan bisa berkembang gitu ya. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman itu. Ya, artinya kan karena zaman bergerak terus, maka penafsiran Al-Qur'an juga harus berkembang juga mengikuti perkembangan zaman tadi. Ya sama kayak tadi kan. Akhdari Naron tadi dulu cuman kayu bakar, sekarang sudah ada perkembangan zat hijau daun berubah itunya jadi energi, api jadi energi dan sebagainya. Dan mungkin juga penafsiran untuk yang cocok untuk yang zaman berikutnya nanti mungkin wallahu alam mungkin apa kuantum atau apapun lah gitu ya. Itu lebih pas gitu untuk zaman itu nanti misalnya. Ya bisa jadi. Ya artinya tugas kita untuk menyempurnakan dalam tanda kutip tadi ya, menyempurnakan Al-Qur'an untuk zaman kita gitu ya. Nanti di zaman berikutnya juga menyempurnakan dalam tanda kutip tadi untuk zamannya masing-masing. Ya saya pikir karena justru karena itu, karena Islam Al-Qur'an itu untuk seluruh zaman ya, jadi ya tugas kita untuk memaknainya itu yang sesuai dengan zaman kita masing-masing.
Yang Anda tangkap sih itu ya maksudnya itu. Kalau ngelihat konteks pembahasan penjelasan berikutnya itu konteksnya ke arah situ. Jadi bukan Al-Qur'annya tapi menafsirkannya itu harus sesuai dengan konteks zamannya. Itu yang dimaksud dengan menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan kalau menyempurnakan itu kan artinya sebelumnya belum sempurna gitu. Jadi terus itu dia disempurnakan itu maksudnya dikontekstualisasikan dengan zaman dan situasi. Cuman ya memang itulah kalau dipotong zaman sekarang ini kan gitu ya. Potong, pelintir, tak, serang gitu ya. Ya, Potong, sosial media ya. Iya, Sosial media betul. bikin rame. Ya. Kalau masalah kripto ini Ustadz kayak santer sekarang ada yang Bagaimana? Apa? Kripto, perdagangan melalui internet. Kripto ya. Cryptocurrency. Ada yang sudah mengeluarkan fatwa haram, ada yang ngomong enggak gitu. Gimana Ustadz? Ini kan penafsiran yang jelaskan. Iya. Saya sendiri nggak tahu, tidak mendalami secara detail ya. Tapi kalau dilihat sepintas lalu saja, kan tergantung manfaat kripto ini untuk apa sebetulnya. Kalau negara yang menggunakannya untuk diatur negara menggunakannya, jadi nggak ada masalah kan, sama dengan uang kertas kita ini uang fiat sebetulnya. Uang fiat yang kadang-kadang nggak ada dasarnya sebetulnya, tidak sesuai dengan Islam gitu, uang fiat. Kemudian sistem bank kita juga kacau balau kan sebetulnya. Nah, uang kripto ini mungkin kalau merefer kepada spekulatif, karena memang dia kan jomplang-jampling ya, ininya tidak bisa diprediksi seperti biasa. Kalau kalau itu digunakan untuk investasi, orang karena tidak ada aturannya, jadi melulu mengikuti hukum pasar, maka terlalu spekulatif gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi, bisa tiba-tiba berubah dan orang bisa masuk. Yang kaya gitu tiba naik gitu, kayak Dogecoin, koin anjing gitu kan. Itu dari tidak ada nilainya tiba-tiba sekarang naik begitu berapa ribu % dalam waktu singkat. Itu dalam di dalam ekonomi biasa itu hal-hal yang sangat spekulatif ya, dan sangat berbahaya sebetulnya. Jadi orang tiba-tiba masuk ke sana tiba-tiba jatuh lagi habis gitu. Jadi karena unsur spekulatifnya tinggi, jadi unsur goror kan ya, dalam ekonomi goror, ada perjudiannya gitu ya. Maka ulama mengharamkannya. Mungkin kalau orang untuk digunakan untuk melulu untuk investasi jangka pendek sebetulnya, karena ada unsur gorornya begitu banyak. Nah, detailnya sebetulnya tidak bisa dilihat dari sisi situ aja, karena kan cryptocurrency ini bisa digunakan untuk perkembangan ekonomi itu melawan dominasi dolar gitu sebetulnya kan. Jadi kalau digunakan untuk dominasi dolar habis, dolar Amerika hancur. Sehingga mereka menggunakan proxy. Kalau kita lihat dari sisi situ, mereka menggunakan proxy, bisa jadi dalam bentuk ulama, jadi proxy mereka untuk mengharamkan itu, mendapatkan support supaya dolar mereka tetap jadi dominasi ke kita. Kita kan sekarang didominasi dolar. Apa yang ke dolar? Semuanya ke dolar. Kalau orang nanti balik ke cryptocurrency yang nggak ada lagi ini mudah untuk ininya, tidak bisa diatur-atur lagi. Ya. Tidak bisa diatur-atur, nggak susah kan. Sangat. Jadi kalau dilihat dari sisi situ gimana? Jangan melihat dari sisi melulu cryptocurrency kalau sebagai bentuk investasi orang per orang yang spekulatif, mungkin ya unsur gorornya tinggi. Kamal mungkin lebih tahu ya soal investasi ini. Iya, itu orang ini nih yang ekonomi. Kamal. Ekonomi syariah. Wah, ekonomi syariah betul. Jangan-jangan Kamal punya Bitcoin juga, jangan-jangan. Bitcoin. Penambang. Bitcoin. Ya, nambang Bitcoin ya. Tapi memang Ana tidak habis pikir itu gimana itu ya, miners itu ya bisa. Inilah Bion, tapi kalau di ini memang kayaknya ke depan itu ya sebenarnya kan blockchain ya sebenarnya teknologinya. Teknologi blockchain itu kan ya bukan hanya Bitcoin ya, tapi bukan hanya currency juga, bukan hanya cryptocurrency, banyak sekali pemanfaatan yang ya sangat
prospektif ya. Artinya manfaatnya luar biasa. Kontrak digital kontrak kan ya? Kontrak, distributed ledger dan ini kalau sekarang banyak kan di finance ya. Tapi sebenarnya kan banyak hal lain yang bahkan mungkin bisa diprediksi ini menggantikan internet ya, blockchain ini. Internet sekarang kan dikontrol bener kan sama Amerika. Ya, itu kan jadi dia jadi freedom, distributed dan transparan. Nggak bisa lagi dimain-main kan interpretasi. Itu tentu dilawan sama para oligarki itu. Iya benar. Jadi menentang yang algoritma Facebook, sosial media yang senang kalau orang berantem gitu kan, ribut negatif. Nah, itu blockchain inilah hopefully bisa menggantikan itu. Oke, Mal, fadhal, Mal. Iya, benar. Memang ya, yang diharapkan sebenarnya agama kan bisa memberikan kayak kayak benteng lah ya. Artinya ada batas-batas yang memang diatur oleh agama itu membatasi supaya jangan menjadi horor, jangan menjadi riba dan seterusnya. Tapi yang manusia lakukan sekarang kan memang perkembangannya luar biasa itu. Yang nggak diketahui juga masih banyak banget sih memang. Anda sendiri kan ngelihat misalnya ekonomi syariah yang pemahaman sekarang apa benar itu yang diperintahkan sesuai Al-Quran, walau alam juga gitu. Kadang dibilang syariah tapi kok dimirip-miripin supaya bisa diterima orang banyak gitu. Jadinya kayak syariah yang di tanda kutip gitu. Sebenarnya masih ala-ala ekonomi modern itu, Adam Smith dan seterusnya, cuman dilabeli syariah. Ya, cuman itu tadi yang benar sih kayak Umang bilang tadi kan itu perkembangan. Misalnya kita lagi ngelihat Aceh nih, nggak tahu kalau di Brunei juga udah sedalam apa tuh syariahnya. Kalau Indonesia kan masih merangkak baru yang konon di Aceh. Nah, Anda sendiri kan misalnya masuk di nerapin, baru dengar kiai ngomong gitu, aduh ini kok kadang kayak pengen belajar lebih gitu. Kira-kira di pemahaman yang Indonesia ini apa iya sih kayak gitu. Kadang enggak masuk di ini juga di hati anak tuh. Astagfirullahaladzim. Tadi kalau dihambat nggak bagus juga kan Ustadz ya. Artinya Aceh itu baru mengawali syariah yang bagus gitu. Yang mulai menunjukkan minat orang gitu. Tapi kalau dihambat, wah itu nggak syariah, nanti nggak berkembang jadi syariah. Iya. Mumpung sekarang misalnya si Ma'ruf Amin kan Wapres, jadi kita ada politiknya banget gitu, banget. Bisnis yang besar soalnya itu syariah ekonomi karena pada prinsipnya kan Islam, kalau kita lihat kembalikan pada prinsip awal adalah keadilan gitu. Jadi prinsip syariah yang diterapkan itu ditimbang kembali adil atau tidak. Ekonomi yang eksploitatif itu, kalau katakanlah saya pernah berdiskusi juga lah, karena hanya melihat dari sisi kontrak ini kontraknya apakah ditentukan riba atau tidak riba kalau di awal gitu kan. Kalau saya nggak cukup seperti itu, harus dilihat dari esensinya adil atau tidak adil sebenarnya. Kalau menggunakan prinsip-prinsip katakanlah yang katanya syariah, tapi ujung-ujungnya tidak adil, tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam adil. Adil itulah yang sebetulnya harus ditegakkan gitu. Dalam ekonomi, keadilan sosial itu semuanya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita sebetulnya ya.
saja orang tidak mengembangkan lebih lanjut, hanya slogan saja adil sana adil sini, tapi dalam penerapannya oligarki, ketidakadilan yang dipromokan. Itu. Ana ingat mungkin 15 tahun yang lalu apa ya, sekitar itulah. Waktu itu apa namanya? Ana tuh sama Sohaib tuh ada niatan mau masuk ke bisnis ini, apa namanya? Sistem untuk core banking syariah ya. Nah, tapi baru niat itu, terus diajak ketemu sama siapa namanya? Aduh, astagfirullahaladzim. Ana ingatnya Karim ya, dia punya Karim Business Consulting. Oh iya. Karim Consulting betul. Nah, ketemu sama si Pak Karim itu. Alhasil dia bilang kalau enggak benar-benar kuat, mendingan jangan gitu. Ini angin ributnya kenceng kata dia tuh. Jadi karena dia tahu betul apa namanya, dia tuh orang yang bank syariahnya itu konsultasinya ke dia. Orang-orang yang bikin perusahaan-perusahaan besar yang bikin sistem syariah banking itu juga konsultasinya ke dia. Jadi dia tahu betul apa namanya, betapa apa namanya ininya tuh ya, gesekan, berantemnya segala macam di situ itu berat lah. Kalau ini baru masih merangkak, mendingan cari yang lain bela. Ya sudah, akhirnya nyari yang lain be. Nah itu apa? Wah ini syariah bisnisnya, wah. Industri luar biasa. Industri luar biasa. Karena memang animo golongan menengah Muslim ini kan semakin bertambah ya, kelas menengahnya. Jadi dia mulai ada yang pengen uangnya disimpan jadi memang mereka ingin menyimpan, meyakin bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan syariah. Itu keinginan itu sangat bagus, berkembangnya bagus. Nah ini yang mau dimanfaatkan sebetulnya. Iya betul. Ya itu. Ya, jadi kayak jadi bungkus saja atau beneran nih. Nah, artinya memang ada orang-orang yang ingin memurnikan. Nah, tapi itu ada Wahabi juga di situ. Iya, betul. Iya, jelas. Anda mau nerapin syariah itu ketemu yang Wahabi, subhanallah. Ngatiin, wah ini betul-betul letterlek. Tapi ada yang, jadi memang harus hati-hati banget menafsirkan. Kalau kita benar-benar mendengar orang-orang Wahabi itu semuanya kayak salah semua. Balik lagi zaman. Ya, tapi mereka itu tekstual kan? Tekstual. Pemahamannya kalau Anda melihat orang Wahabi ini, kalau kita berdiskusi mereka itu anak kecil gitu. Jadi pemahamannya itu level dasar sekali dan tidak mau mendengar yang anak SD lah. Kalau kita yang levelnya universitas misalnya berdialog dengan anak SD kayak nyambung. Tapi ya biarkan sajalah, mereka anggap saja mereka anak kecil gitu. Jangan terlalu berdialog karena nggak akan nyambung, nggak, Anda sakit hati kalau berhadap dengan mereka. Iya, tapi berisiknya minta ampun. Iya betul. Harus diketok juga kan, anak-anak nakal kan harus disebat juga gitu. Jadi harus ada aturan yang menyebat mereka, jangan mereka jadi mengatur. Kalau mereka mengatur, hancur lah. Pengaturan mereka kan sangat terbatas dan cenderung merusak kan. Ada yang sempat ngomong ke Wahabi kalau di ini, tempat Anda bilang mereka tuh orang-orang yang rajin membaca tapi tidak berpikir. Sedangkan dalam Islam sendiri malah dimintanya itu selain membaca ya balik-balik ada perintah lainnya lagi untuk berpikir, tadi yang dibilangkan tafakur tadi. Iya betul. Jadi kan seperti kita videoin tafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadat setahun yang rutinitas saja. Karena menurut inti kan baca-baca melulu gitu ya. Baca tapi tidak pernah mikir apa yang dibacanya. Jadi seperti istilahnya itu seperti keledai yang membawa buku kitab, yang banyak gitu. Itu kitab. Tapi keledai tidak paham apa yang dibacanya. Tapi dibilang nggak tahu marah gitu kan. Teriak-teriak ya kan. Iya. Jadi kayak suaranya kencang gitu. Information suara keledai kan kencang dan tidak enak suaranya.
Iya, iya. Bukan prosesor informasi tapi pengumpul informasi. Pengumpul. Ya itu coba bayangkan seperti Abdullah bin Muljam itu, dia itu kan hafal Quran kan, Iya, tapi iya. apa yang dia lakukan? Dia membunuh imam. Betul. Ini Yasin sudah selesai, berikutnya surat apa ini, Ustaz? Ya terserah lah. Kalau ada yang lain bisa ngisi, oke. Kalau masih belum ada, nanti insya Allah saya terus bisa. Lanjutlah. Lanjut. Insyaallah. Kalau Al-Kahfi? Kahfi boleh. Kahfi menarik karena banyak cerita kan, ada 4 cerita. Iya, betul. Dan banyak hikmahnya juga, jadi kan sering kita baca juga malam Jumat ya. Boleh Kahfi? Kahfi ya. Panjang ya. Lanjut Ustaz, Al-Kahfi boleh. Kahfi ya, yang sering kita baca ya. Mungkin dan ayatnya lebih panjang-panjang dibandingkan dengan dengan Yasin. Jadi mungkin kita bisa menyelesaikannya dalam masa 2 kali lipat kali ya, 4 bulan ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah. Ya. Siap Ustaz, siap. Oke. Ya. Dan nanti di Kahfi itu kan ada cerita Kahfinya sendiri, ada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada tentang Zulkarnain, ada tentang dua sahabat, menarik, ada 4 cerita utama. Menarik. Karena banyak hikmah di dalam cerita itu. Ya'juj wal Ma'juj ya. Wah, Ya'juj banyak wal Ma'juj ya. Insya Allah lanjut kita minggu depan. Jadi minggu depan mulai Kahfi ya. Al-Kahfi ya. Kahfi minggu depan. Allah Ustaz, ya boleh. Oke. Nanti saya siapkan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan apa yang pesan-pesan dari surat Yasin ini kita bisa internalisasi, bisa kita mengubah kita ya menjadi kita yang lebih baik dalam pikiran maupun amalan ya, insya Allah. Kita lanjutkan nanti Jumat depan, insya Allah kita mulai mengkaji surat Al-Kahfi, surat yang juga sangat akrab dengan kita. Setiap Jumat kita baca juga, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita dari pesan-pesan di dalam Al-Quran. Kita tutup kajian kita malam ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih. Jazakallah khair semua. Insyaallah sehat selalu. Amin.